Info Pro 2. Info Pro 2. Sahabat kreatif, waktu Info Pro 2 Palembang bersama saya Resti Chandra. Bukan tanpa alasan bila dunia memperingati Hari Nyamuk Sedunia setiap tanggal 20 Agustus yang dimulai sejak tahun 1897. WHO dalam World Malaria Report 2019 memperkirakan ada 228 juta kasus malaria terjadi pada tahun 2018. Sedikit berbeda dengan kasus yang ada di tahun 2017 dengan jumlah 210 di seluruh dunia. Pertandingan AC Milan kontra AS Roma akan menjadi partai penutup pekan kelima Serie A atau kompetisi tertinggi Liga Italia. Duel AC Milan versus AS Roma ini akan dihelat di Stadion San Siro, Milan, Italia, 27 Oktober 2020. Jelang laga kontra AS Roma, Rossoneri dijulukan dari AC Milan berpeluang untuk melanjutkan tren kemenangan kelima beruntun di Liga Italia. Informasi terakhir sahabat kreatif, sebagian besar orang di dunia mungkin pernah menonton film horor, mistis, atau pembunuhan yang bisa memicu adrenalin dan akan membuat ketakutan siapa saja yang melihatnya. Science of Fear Project, di mana ia mampu melacak detak jantung 50 orang dari berbagai usia yang menonton lebih dari 100 jam film menakutkan. Dari sekian banyak film yang ada, Birdbusters mempersempit daftar dan juga terpilihlah 35 film yang diyakini paling menakutkan yang pernah dibuat. Sahabat kreatif, demikian Info Pro 2 untuk hari ini dan kita akan berjumpa selanjutnya di program kita Belajar di Pro 2 RRI. Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. You are listening to Pro 2 FM. Hey there, Charlie Puth here. I'm Christina Aguilera. Kami dari Silon Seven. The Hit. Pejamkan tangan, itu yang ku harap ada padaku. You're listening 91.6 FM. The best music in this channel. Pro 2 FM. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Disiarkan dari kawasan Metropolis, Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Hai, selamat siang sahabat kreatif. Seneng banget nih balik lagi bareng Resti Chandra untuk edisi hari ini ya. Senin, kalau Senin tuh harus semangat dong ya. Senin 26 Oktober 2020, Resti hadir buat kamu di program spesial kita Belajar di Pro 2 RRI buat hari ini sahabat kreatif. Nah, yang seru banget adalah nih kalau kita belajar di Pro 2 RRI sahabat kreatif ya, kita bakal nikmati bagaimana belajar daring di rumah tapi bisa langsung disiarkan di RRI Pro 2 gitu deh. Bisa ikutan nanya juga loh. Ini bukan cuma untuk siswa dari sekolah yang bersangkutan ya tapi untuk seluruh siswa boleh bergabung nanti sahabat kreatif untuk partisipasi di program kita ini. Nah, hari ini pengen banget Resti sapain buat yang ada di SMA Sri Guna Palembang. Hai, apa kabar nih yang ada di Sri Guna Palembang ya? Jadi ceritanya buat hari ini nih sahabat kreatif, gurunya itu akan mengajar di sini ya, yaitu ada Pak Dakim SPD yang akan mengajar untuk mata pelajaran matematika peminatan ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang fungsi logaritma. Nah, konsep logaritma yang akan diajarkan untuk hari ini ya. Ini untuk kelas 10 nih sahabat kreatif. Ayo siap-siap ya. Siap-siap untuk bergabung, siap-siap untuk bertanya juga nanti, karena kita bakal terima aja ya invite juga buat yang pengen gabung. Nanti boleh banget nih di WhatsApp Pro 2 FM di 0857 2 5 kali 916 atau bisa langsung
langsung aja nanti telepon 3723333 dan bisa ke live chat kita di YouTube channel streaming kita di RRI Palembang. Jangan lupa subscribe-nya dong ya. Oke, sebelum kita belajar bareng nanti untuk mata pelajaran matematika peminatan buat hari ini, kita bakal dengerin dulu yang satu ini nih sahabat kreatif ya. Sambil aku ingetin kamu jangan kemana-mana nih, cukup di rumah aja dan belajarnya di Pro 2 RRI. Pada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Disiarkan dari kawasan metropolis Jalan Radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Ya, balik lagi sekarang ya. Tadi udah dengerin Sobat Kreatif ya, Baik Corona, udah aku play buat kamu. Emang di tengah pandemi kayak sekarang sih Sobat Kreatif ya, masih mewabahnya virus corona, kegiatan belajar mengajar kan masih dipercayakan untuk dilakukan di rumah ya. Jadi daring atau mungkin luring gitu loh. Tapi tetap harus semangat walaupun di rumah aja gitu kan. Nah, yang bikin semangat adalah ketika kita belajar tapi masih bisa berinteraksi dengan guru, dengan teman-teman di kelas misalnya. Seru banget kan? Dan itu bisa didapetin kalau kamu dengerin program kita belajar di Pro 2 RRI. Karena kita juga live streaming ya di YouTube channel kita RRI Palembang nih. Jangan lupa subscribe-nya sahabat kreatif. Sambil juga aku bakal invite kamu yang pengen untuk bertanya nanti, boleh banget. Telepon bisa deh 3723333 atau bisa langsung ke WhatsApp kita di 0857 2 5 kali 916 dan juga bisa langsung di live chat kita ya di YouTube channel RRI Palembang.
Palembang gitu deh. Nah, hari ini mau nyapain buat teman-teman yang ada di SMA Sriguna. Hai. Jadi hari ini gurunya ada ya, sudah tersambung secara virtual, bakal mengajar nih. Ada Bapak Dakim SPD yang akan mengajarkan untuk mata pelajaran matematika peminatan. Jadi hari ini kita akan ngebahas seputaran fungsi logaritma ya. Konsep logaritma seperti apa nih ya. Ini untuk teman-teman yang ada di kelas 10. Nah, jadi bukan cuma buat teman-teman di SMA Sriguna aja ya, tapi dimanapun juga kamu bisa untuk bergabung nanti, bisa yang tanya-tanya juga, bisa ikut berpartisipasi juga ya. Oke, kita sapa langsung aja karena udah tersambung nih ya secara virtual dengan Pak Dakim. Assalamualaikum Pak Dakim. Halo Pak Dakim, kedengeran suaranya? Halo. Wabarakatuh Mbak Resti. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Dakim? Alhamdulillah baik. Mbak Resti gimana? Alhamdulillah baik, sehat juga nih Pak Dakim. Oke, Pak Dakim, gimana untuk hari ini kita udah siap untuk mengajar ya? Untuk mata pelajaran kita nih seputaran matematika peminatan. Iya deh ya. Jadi kita juga bakal invite nih sobat kreatif yang mau bergabung, nanti boleh banget ya. Tadi udah aku kasih nomornya dan lain sebagainya kan. Ya udah, kalau gitu Pak Dakim langsung aja ya. Ya, ini adalah kelas bersama Pak Dakim nih sobat kreatif. Ya, kelas bersama Pak Dakim ya, yaitu tentang fungsi logaritma ya, konsep logaritma untuk kelas 10. Silakan Pak Dakim. Baik Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa-siswi SMA Sriguna Palembang khususnya, dan para pelajar di Kota Palembang yang saat ini sedang duduk di bangku kelas 10. Semoga di pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, hari ini Bapak menggantikan Ibu Iis karena beliau ada anaknya sedang sakit. Mohon doa anak sekalian untuk kesembuhan anak Ibu Iis. Dan hari ini kita tetap belajar seperti biasa karena pembelajaran kita masih dilakukan secara daring. Jadi tetap semangat dan terus berusaha untuk meraih cita-cita. Baik anak-anak sekalian, suara saya terdengar Mbak? Terdengar, tenang aja Pak Dakim, Iya. bisa didengarkan. Lanjut Baik, aja Pak Dakim. anak-anak sekalian, materi kita hari ini yaitu tentang fungsi logaritma. Tentu saja kalian sudah belajar kan sebelumnya apa itu fungsi logaritma. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, marilah kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, anak-anak sekalian, sudah siap belajar semuanya? Kali ini langsung saja masuk ke materi tentang fungsi logaritma. Kalian masih ingat kejadian gempa di tsunami dan di Lombok? Ada yang masih ingat 2004 gempa di tsunami yang menelan korban yang cukup banyak ya. Mengapa? Apa kaitannya dengan pelajaran kita hari ini tentang terjadinya gempa? Ini tentu masih ada kaitannya ilmu yang akan kita pelajari, yaitu tentang fungsi logaritma. Baik anak-anak sekalian, coba sebentar Bapak share screen dulu
Bisa share screen, Mbak. Oke, mungkin bisa dibantu nih Kak Agung untuk share screen-nya ya. Ada materi yang akan dibagikan nih dari Pak Dakim untuk siswanya. Ya, gimana Pak Dakim, sudah bisa share screen-nya? Sebentar ya, nanti saya ini dulu buka dulu materinya. Oke, ini kita lagi mempersiapkan nih ya Sahabat Kreatif ya. Jadi Pak Dakim sedang mempersiapkan materi yang akan dibagikan untuk hari ini. Logaritma nih, ini akan disampaikan ya. Makanya perlu banget nih materi-materinya nih, biar yang menyaksikan di YouTube bisa lebih mengerti dan memahami ya. Karena emang untuk matematika kita harus lihat-lihat bener nih kayaknya nih ya, seperti apa. Jadi tidak bisa untuk sekedar dibayangin doang gitu kan. Nah, jadi bisa melihat nanti materinya di YouTube channel kita di RRI Palembang nih. Oke. Ya, sudah bisa Pak Dakim? Lagi proses, Mbak. Oke, sedang proses ya. Sedikit lagi nih mungkin ya Sobat Kreatif. Sambil kamu siap-siap juga yang udah mau tanya-tanya nanti misalnya. Wah, di awal sudah mau bertanya aja biasanya sih iya gitu kan ya. Untuk matematika ini kadang-kadang pas di awal aduh ini udah ngebingungin atau mungkin aduh ada yang tertarik untuk ditanyakan. Nah, boleh banget nanti siapin aja pertanyaannya kamu di WhatsApp kita di 0857 2-nya 5 kali 916 atau bisa langsung aja nanti di live chat kita di YouTube channel RRI Palembang. Nah, itu dia, udah siap kayaknya. Silakan lanjutkan Pak Dakim. Baik, anak-anak sekalian, kita kembali ke materi pelajaran hari ini tentang fungsi logaritma. Coba kalian perhatikan, ini ada dua gambar kejadian gempa di Aceh dan Lombok. Masih ingat, maaf, di Palu. Masih ingat dengan gempa yang terjadi di Aceh dan di Palu ini? Ada yang masih ingat berapa kekuatan gempa yang terjadi di kedua tempat itu? Bisakah kalian membandingkan kekuatan gempa di Aceh dengan kekuatan gempa di Palu? Nah, materi kita berkaitan dengan gempa. Nah, di matematika itu ternyata dekat sekali dengan kehidupan kita. Lalu, apa manfaat kalian mempelajari konsep logaritma ini? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, logaritma ini bisa diterapkan pada bidang fisika untuk menghitung intensitas bunyi dan kekuatan gempa, dalam bidang biologi untuk mengukur laju pertumbuhan penduduk dan bakteri, di bidang psikologi menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan manusia dan organisasi, atau menentukan jenis pendidikan dan sumber daya manusia suatu karya, suatu perusahaan. Dan dalam bidang ekonomi, fungsi logaritma bisa digunakan untuk menghitung bunga majemuk. Jadi banyak sekali manfaat mempelajari materi kita hari ini. Baik, anak-anak sekalian, masih ingat di kelas 10 di materi sebelumnya tentang konsep eksponen. Coba berapa hasil dari 2 pangkat 6? Nah, 2 pangkat 6 artinya 2 pangkat 6 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 6 kali. 2 dikali 2 sebanyak 6 kali, hasilnya 64. Pertanyaannya, jika 2 pangkat X sama dengan 64, bisakah kalian menentukan nilai X? Nah, nilai X tentu saja adalah 6. Nah, bagaimana kita memperoleh angka 6 itu? Nah, ini berkaitan dengan fungsi logaritma. Perhatikan sebentar. Maaf.
ini 2 pangkat X sama dengan 64. Bagaimana menentukan nilai X? Menentukan nilai X tentu saja kalau dilihat dari perkalian berulang tadi, itu hasilnya adalah 6. Karena 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, untuk memperoleh 2 pangkat 6 sama dengan 64, itu kita gunakan konsep logaritma. Apa itu logaritma? Logaritma adalah kebalikan dari suatu perpangkatan. Jika sebuah perpangkatan A pangkat C sama dengan B, maka dapat dinyatakan dengan dalam bentuk logaritma sebagai berikut. A log B sama dengan C. A log B sama dengan C. Disingkat penulisannya logaritma menjadi log. Dengan ketentuan untuk A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. A itu disebut bilangan pokok atau basis. B itu bilangan yang dicari logaritmanya atau numerus, dan C itu hasil dari logaritma. Nah, pertanyaan sebelumnya tadi, bagaimana memperoleh nilai X sama dengan 6? Ini prosesnya. Di sini, jika 2 pangkat 6 sama dengan 64, maka sesuai dengan rumus logaritma, kebalikan dari pangkat atau perpangkatan, ini bilangan pokoknya 2 log 64, ini nilai C, A log C sama dengan B, A pangkat B sama dengan C, jadi 2 log 64 sama dengan 6. Atau 2 log 64 sama dengan 2 log 2 pangkat 6. 64 ini disederhanakan, angka yang paling sederhana yang bisa dipangkatkan hasilnya 64 yaitu 2 pangkat 6. Sehingga, nah ini dalam rumus logaritma, fungsi logaritma, ini pangkat yang di belakang dipindahkan ke depan, jadi 6 dikali 2 log 2. 2 log 2 sama dengan 1. Jadi 6 dikali 1 sama dengan 6. Selanjutnya, ini beberapa sifat logaritma yang tadi dijelaskan di awal. A log A sama dengan 1. Jadi misalnya di sini 2 log 2 sama dengan 1, 3 log 3 sama dengan 1. Berapapun bilangan di sini, jika sama hasilnya 1. Kemudian yang kedua, A log 1 sama dengan 0. A pangkat N log B pangkat N sama dengan N per N A log B, dengan syarat N tidak sama dengan 0. A log B sama dengan 1 per P log A. A log B sama dengan P log B per P log A, dengan P lebih dari 0 dan P tidak sama dengan 1. A pangkat A log B sama dengan B. A log B dikali B log C sama dengan A log C. Jadi ini B-nya dihilangkan jadi A log C. A log B dikali C sama dengan A log B ditambah dalam bentuk penjumlahan, bilangan tetapnya sama, A log B tambah A log C. Untuk pembagian, A log B dibagi C sama dengan A log B dikurang A log C. Jadi kalau untuk perkalian berubah menjadi tambah, untuk pembagian berubah menjadi kurang. Kita lihat contoh soal berikutnya. Ini contoh soal
untuk memahami rumus-rumus atau sifat-sifat logaritma tadi diuraikan, perhatikan contoh soal berikut ini. Log 3 diketahui ini soalnya log 3 sama dengan 0,477 dan log 2 sama dengan 0,301. Tentukan log 18. Nah, untuk menentukan log 18, berapa nilai log 18? 18 ini kita sederhanakan dalam bentuk perkalian sehingga memuat angka 3 dan 2. Jadi ada log 3 dan log 2 sehingga bisa diganti dengan angka-angka yang ada diketahui di soal. Ini perhatikan penjelasannya. Log 18 sama dengan log 9 dikali 2. 18, 9 dikali 2. Sesuai dengan sifat logaritma, untuk perkalian berubah menjadi penjumlahan. Jadi log 9 ditambah log 2. Jadi 2-nya ini ditambahkan log. Jadi log 9 ditambah log 2. Nah, 9 ini masih bisa disederhanakan dalam bentuk pangkat, yaitu 3 pangkat 2. Jadi log 3 pangkat 2 ditambah log 2. Di sini sudah sesuai dengan yang diketahui, ada nilai log 3 dan log 2. Nah, untuk yang pangkat, sesuai sifat logaritma ini dipindahkan di depan. Jadi 2 log 3, log 3-nya tadi 0,477 ditambah log 2-nya diganti 0,301 sama dengan 2 dikali 0,477 sama dengan 0,954 ditambah 0,301 sama dengan 1,255. Demikian pembahasan untuk contoh nomor 1. Sambil diperhatikan, jika nanti ada yang kurang jelas dari pembahasan contoh soal nomor 1, bisa langsung ditanyakan nanti di moderator, di chat langsung atau langsung WA. Untuk soal berikutnya, hasil dari log 25 ditambah log 5 ditambah log 80 adalah, nah ini jadi langkah pertama, sederhanakan dulu angka yang belum sederhana. Ini ada 25 bisa disederhanakan dalam bentuk pangkat dan 80. Kita lihat pembahasannya. Nah, ini log 25 ditambah log 5 ditambah log 80 sama dengan, nah ini dalam bentuk penjumlahan diubah ke perkalian. Jadi log 25 dikali log dikali 5 dikali 80. Ini bisa langsung dikalikan tanpa mengubah ke dalam bentuk pangkat. 25 dikali 5 dikali 80 sama dengan 10.000. Jadi log 10.000. Log 10.000 disederhanakan 10 pangkat 4. Jadi log 10.000, log 10 pangkat 4 sama dengan 4. Dari mana 4? Ini yang pangkat, pindahkan di depan jadi 4. 4 log 10. Log 10 sama dengan 1. Jadi 4 dikali 1 sama dengan 4. Contoh selanjutnya, 4 log 3 dikali 4 log 6 dibagi 4 log 9 dikali 8 log 2 ditambah 4 log 9 dikali 8 log 3. Bagaimana menyelesaikan soal dalam bentuk perkalian dan pembagian seperti ini? Sini juga ada penjumlahan.
Perhatikan langkah-langkahnya di sini. Jadi ini yang pangkatnya masih belum sederhana, disederhanakan. Ini untuk yang di bawah ini ada kesamaan angka 4 log 9, 4 log 9, 8 log 2, 8 log 3. Jadi bisa disederhanakan dengan sifat asosiatif dikelompokkan. Jadi di sini 4 log 3 dikali 4 log 6 per yang ini 4 jadi 2 pangkat 2 log 9 jadi 3 pangkat 2 dikali 8 2 pangkat 3 log 2 ditambah 4 2 pangkat 2 log 9. 9 ini bisa dipangkatkan juga, ini 3 pangkat 2 sama seperti ini. Kemudian 8 log 3. 8 log 3 juga bisa dipangkatkan 2 pangkat 3. Selanjutnya, ini yang di atas bilangnya yang tidak dirubah dulu. Yang bagian bawah, lihat di sini, ini ada angka fungsi yang sama. Fungsi yang sama 4 log 9. Di sini 4 log 9 dikelompokkan. Ini sifat asosiatif dikelompokkan. Jadi 8 log 2 ditambah 8 log 3. Ini kalau dikali, jadi 4 log 9 dikali 8 log 2 sama dengan ini. Ditambah 4 log 9 dikali 8 log 3 sama dengan ini. Jadi ini dikelompokkan. Selanjutnya, nah di sini ini masih tetap 4 log 3, 4 log 6 per di sini yang ini ada 2 di sini. Ini kan 3 pangkat 2. Ini nih harusnya yang dalam bentuk ini. Jadi ini 4 log 3 pangkat 2. Jadi 2-nya pindah ke depan, ini 2 kali 4 log 3. Kemudian di sini jadi 8 log. Nah ini tambah berubah jadi kali. 2 kali 3. Jadi 8 log 2 kali 3. Nah selanjutnya, nah ini disederhanakan tadi. Disederhanakan 2 pangkat 2 log 6 yang ini. Yang ini dibagi 4 log 3 dibagi 4 log 3 habis ini. Jadi tinggal 4 log 6. 4 log 6 disederhanakan 2 pangkat 2 log 6 per 2. Yang ini tadi sudah habis dibagi, yang ini sama. Jadi tinggal yang ini. 8 ini 2 pangkat 3 berubah log 2 kali 3 6. Sama dengan sini lihat 2 log 2 pangkat 2 log 6. Jadi 1/2. Dari mana 1/2 ini? Yang ini. Di sini ada pangkat 2 pangkat 2. Jadi di sini ada pangkat 2 per ikan pangkat 1, 6 ini. 6 ini pangkat 1. Jadi pangkatnya dipisahkan. Lihat di sifat logaritmanya. Jadi 1/2. 1/2 di sini. Jadi pangkat ini pangkat 1, ini pangkat 2. Jadi 1/2 dikali 2 log 6. Bapak ulang. Dari mana 1/2? Dari sini tadi. Ini 2 pangkat 2 log 6 pangkat 1. Jadi pangkat yang di belakang dibagi dengan pangkat yang di depan. 1/2 dikali 2 log 6 per, yang ini 2 tetap. Yang ini sama dengan yang di atas tadi, 2 pangkat 3 log 6 pangkat 1. Jadi pangkat 1 ini dijadikan
pecahan 1/3, 1/3, 2 log 6. Nah, nah ini sama. 2 log 2 dibagi 2 log 2 ini habis. Jadi 2 log 2 dibagi 2 log 2 itu 1. Jadi tinggal 1/2 per 2 dikali 1/3. 2 dikali 1/3, 2/3. 1/2 dibagi 2/3 sama dengan 3/4. Ini untuk pembahasan contoh soal nomor 3 ini lebih rumit, harus lebih teliti. Jadi lihat lagi, diingat lagi sifat-sifat logaritmanya. Intinya dalam menyelesaikan soal logaritma itu, langkah yang pertama sederhanakan. Sederhanakan dalam bentuk pangkat. Kemudian sesuaikan dengan sifat-sifat logaritmanya yang lebih sesuai dengan sifat yang beberapa. Demikian Mbak Resti. Oke, nah itu dia ya. Jadi di sesi ini kita sudah mendengarkan materi tadi dari Pak Dakim ya Pak. Nah ini nih mungkin selanjutnya bakal banyak yang bertanya atau mungkin banyak yang mulai bingung nih. Biasa jadi kayak gitu ya Pak Dakim ya. Makanya kita bakal invite juga nih sahabat kreatif ya, atau mungkin siswa-siswa juga yang mau bertanya boleh banget nanti. Bisa telepon 372-333 atau bisa WhatsApp aja di 0857 2-nya 5 kali 916, atau bisa langsung aja di live chat kita di YouTube channel RRI Palembang. Pertanyaan langsung di situ aja nanti ya. Kita nanti balik lagi ya Pak Dakim ya untuk sesi yang kedua. Nanti tetap aja di belajar di RRI. Kita rehat sebentar dulu. Jadi buat sahabat kreatif dan juga buat teman-teman di SMA Sri Guna Palembang dan sekitarnya ya, dan sederajat ini, nanti kita akan terima lagi nih untuk sesi selanjutnya yang mau bertanya boleh gitu kan ya. Sesi kedua tetap aja di program kita belajar di Pro 2 RRI bersama Bapak Dakim, Sarjana Pendidikan yang merupakan guru matematika ya, untuk mata pelajaran matematika peminatan dari SMA Sri Guna Palembang. Dan hari ini membahas seputaran fungsi logaritma atau konsep logaritma untuk kelas 10. Kita bakal balik lagi tapi setelah yang satu ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, cukup di rumah aja dan belajarnya di Pro 2 RRI. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa
Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oh yeah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bergerak serentak, menerjang, menerkam, terjang, tak gentar, menyerang. Majulah, majulah, menang. Majulah, majulah, menang. Merdeka, 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 merdeka. Di suatu pesta, Hei Safi, Della, akhirnya kita ketemu di sini ya. ini yang terjadi di tempat yang sama. hei Koro, Rona, akhirnya kita ketemu di sini ya. Coba lihat orang di tempat ini, banyak yang nggak pakai masker, nggak jaga jarak, dan saling berjabat tangan. Yang di sana juga, mereka makan di satu meja sambil ngobrol asik. Padahal kita juga asik karena bisa dengan mudah menyebar ke orang di sekitarnya. Mereka pesta, kita juga pesta. Penambahan kasus positif corona setiap hari menuntut kita agar lebih meningkatkan upaya pencegahan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Sebisa mungkin hindari keramaian karena setiap orang bisa menjadi carrier virus corona dan tidak diketahui bila tanpa gejala. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. RRI Pro FM Palembang, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Sahabat kreatif, balik lagi sekarang kita di program spesial kita belajar di Pro 2 RRI. Dan hari ini bersama dengan Bapak Dakim, Sarjana Pendidikan ya, guru SMA Sriguna Palembang, yang hari ini mengajar mata pelajaran matematika peminatan dengan topik kita adalah fungsi logaritma atau konsep logaritma ya. Ini untuk anak-anak kelas 10 nih. Tapi bukan cuma untuk teman-teman di SMA Sriguna aja loh Sahabat kreatif. Kita juga bakal invite buat semuanya teman-teman yang ada dimanapun juga berada, yang ikut juga program ini, ikut belajar juga tadi bareng Pak Dakim. Misalnya ada yang bingung nih ya udah lanjut lagi aja ya untuk bertanya di sini Sobat Kreatif ya. Bisa di 372333 atau bisa di WhatsApp kita di 0857 5 kali 916 atau langsung aja ke WhatsApp kita ya, di live chat kita juga bisa di RRI Palembang streaming ya pasti bisa banget, dan jangan lupa untuk subscribe juga nih Sobat Kreatif. Oke, kita sampai lagi Pak Dakim. Halo Pak Dakim. Halo. Iya Pak Dakim. Wah ini kayaknya masih ini aja di latihan soal aja yang terlihat ya Pak Dakim.
juga. Materinya udah semua ini, Mbak. Iya, materi udah semua, tapi ini latihan soal juga udah terlihat juga nih Sobat Kreatif ya, yang sudah Iya. terbahas gitu kan ya. Nah, untuk yang mungkin mau bertanya langsung aja boleh nanya-nanya sama kita nih. Tapi mungkin ada yang belum tersampaikan juga boleh dilanjutkan kembali nih Pak Dakim, atau mungkin ada contoh atau latihan-latihan soal lagi yang bisa diberikan ke peserta didik nih, boleh juga nih Pak Dakim, tentang logaritma ini seperti apa. Ini kayaknya masih banyak yang bingung juga nih, jangan-jangan ya. Kita sampaikan buat Tio deh yang udah gabung Iya. juga nih. Halo buat Tio yang udah gabung di streaming kita, terima kasih lagi dengerin aja nih program belajar di Pro 2 RRI ya. Oke, mungkin ada semacam latihan soal lagi boleh nih Pak Dakim untuk yang masih bingung misalnya seputaran logaritma ini seperti apa sih sebenarnya. Silakan ya untuk melanjutkan kembali nih Pak Dakim. Oke, Mbak Resti, untuk soal yang latihan soal ini bisa kita bahas bersama-sama untuk lebih memahami contoh-contoh soal dan pembahasan soal-soal logaritma ini. Baik, kita lihat untuk soal yang pertama. Di sini ada 3 soal. Soal yang pertama ini, jika 4 log 3 sama dengan P, 4 log 5 sama dengan Q, 4 log 8 sama dengan R. Nyatakanlah bentuk logaritma berikut dalam P, Q, dan R. Yang A, 4 log 40, B, 4 log 15 ditambah 4 log 64. Baik, kita lihat pembahasannya untuk soal nomor 1. Jadi, untuk menyelesaikan soal yang pertama ini, langkah yang pertama yaitu menyederhanakan bentuk bilangan yang belum sederhana. Menyederhanakan bilangan yang belum sederhana menjadi bilangan yang paling sederhana dalam bentuk perpangkatan. Jadi di sini ada 4 bisa disederhanakan. Nah, karena di sini 4 ini sudah sama di soal diketahui juga 4, tidak perlu disederhanakan. Hanya 40 ini saja yang disederhanakan, bisa dalam bentuk perpangkatan atau juga dalam bentuk perkalian. Lihat pembahasan soalnya seperti apa. Untuk yang pertama ini. Di sini tadi 4 log 40, 4 log 40. 40 ini disederhanakan dalam bentuk perkalian 8 dikali 5. 8 dikali 5. Mengapa memilih 8 dikali 5? Sesuai dengan soal diketahui. Diketahui ada angka log 8 dan log 5. Bisa saja 40 itu 10 kali 4. Tetapi karena 10 dengan 4 itu tidak diketahui di soal, maka cari hasil perkalian lain yang hasilnya 40, yaitu 8 dikali 5. 8 dikali 5, 40. Selanjutnya, lihat di sifat logaritma. Logaritma perkalian. Diubah menjadi penjumlahan. 4 log 8 ditambah 4 log 5. Ini harus ada 4 lognya kalau diubah ke bentuk penjumlahan. Tidak boleh diubah dalam bentuk penjumlahan, tapi 4 lognya hanya 1. 4 log 8 tambah 5, tidak bisa. Jadi 4 log 8 ditambah 4 log 5. Nah, diketahui di soal 4 log 8 itu sama dengan R, 4 log 5 sama dengan Q. Jadi diubah dalam bentuk PQR tadi. Nah, ini jadi R ditambah Q hasilnya. Jadi 4 log 40 sama dengan R ditambah Q. Nah, ini. Bagaimana anak-anak untuk pembahasan soal yang pertama cukup jelas, lebih menjelaskan lagi di contoh di awal tentang mengubah bentuk logaritma, fungsi logaritma dalam bentuk fungsi lain.
Untuk yang B, perhatikan. Nah, ini pertanyaan yang B, 4 log 15 ditambah 4 log 64. Nah, 15 ini disederhanakan jadi 5 kali 3. Kemudian 64 disederhanakan 8 pangkat 2. Jadi 4 log 5 dikali 3 ditambah 4 log 8 pangkat 2. 4 log 5 kali 3 diubah dalam bentuk penjumlahan menjadi 4 log 5 ditambah 4 log 3 ditambah pangkat 4 disederhanakan diubah dalam ini maksud Bapak ini 2 pangkat 2 ini yang di belakang dipindahkan di depan sesuai dengan sifat logaritma. Jadi 2 kali 4 log 8. 4 log 5 itu sama dengan Q. Lihat lagi di soal tadi 4 log 5 sama dengan Q. 4 log 3 itu sama dengan P. Dan 4 log 8 itu sama dengan R. Jadi di sini ada 2 R. Jadi 4 log 15 ditambah 4 log 64 sama dengan Q ditambah P ditambah 2R. Itu. Selanjutnya, nah itu untuk pembahasan soal nomor 1 A dan B. Bagaimana Mbak Resti, bisa dilanjutkan lagi atau mungkin ada pertanyaan yang ya silakan mungkin bisa dilanjutkan lagi nih Pak Dakim, dilanjutkan dulu boleh untuk menyelesaikan ya soalnya dulu nih boleh. Ya. Untuk soal nomor 2, ini soal nomor 2, 3 log 24 dikurang 3 log 2 akar 3 atau 2 akar pangkat 2 dari 3. Ini akar 3 ini kalau dibaca akar pangkat 3 dari akar pangkat 2 dari 3. Atau kita sering membacanya 2 akar 3. Ditambah 2 kali 3 log 1/9 ditambah 3 log 2 1/4. Perhatikan langkah penyelesaiannya di sini. Ini perhatikan, Bapak jelaskan pelan-pelan. 3 log 24 dikurang 3 log 2 akar 3 ditambah di sini ada 2. Ingat sifat logaritma tadi, 2 ini dikembalikan ke belakang dalam bentuk pangkat. Jadi supaya ini sama, 3 log 3 log 3 log 3 log. Nah di sini ada 2 dikembalikan ke belakang dalam bentuk pangkat. Jadi 3 log 1/9 pangkat 2 ditambah 3 log 2 1/4 diubah menjadi pecahan biasa 2 kali 4 8 ditambah 1 9/4. Nah, selanjutnya lihat di sini. Ini 3 log 3 log 3 log 3 log semuanya sama. Lihat lagi di sifat, ingat di sifat logaritma. Untuk logaritma yang sama seperti ini 3 log 3 log ini cukup ditulis 1 kali. Jadi 3 log. Nah perubahannya lihat, kalau dalam bentuk pengurangan menjadi pembagian. Jadi 24 ini 2 akar 3-nya jadi bagi 2 dibagi 2 akar 3. Kemudian untuk tambah berubah menjadi kali 1/9 pangkat 2. Nah, ini juga tambah berubah jadi kali 9/4. Jadi 3 log 24 dikali 1/9 pangkat 2 dikali 9/4 dibagi 2 akar 3. Nah ini disederhanakan saja, ini 1/9 pangkat 2 itu artinya 1 pangkat 2
per 9 pangkat 2. 1 pangkat 2 tetap 1, 9 pangkat 2, 81. 9 kali 9, 81. Jadi 12 dikali 1 per 81 dikali 9 per 4 per akar 3. Ini dibagi, 24 dibagi 2. Jadi sederhana 12, sehingga 2-nya habis di sini. Selanjutnya ini disederhanakan. Yang ini 3 log, nah ini 12 per 81 dikali 9. Jadi 12 dikali 1 dikali 9 per 81 dikali 4. Jadi hasilnya 1. Hasilnya 1 per 3 akar 3. Seperti 3 akar 3 dari mana? Ini kalau dikalikan berapa ini? 12 kali 9, 108. 108 per 81 dikali 4, 324. Disederhanakan 108 per 324. Nah, selanjutnya ini kan dalam bentuk akar. Dalam bentuk akar dirasionalkan artinya dikali dengan dikali dengan akar 3. Maaf. Jadi hasilnya tadi dikali dengan akar 3 per akar 3. Sehingga hasilnya 1 per 3 akar 3. Jadi hasilnya 1 per 3 akar 3. Nah, 3 log 1 per 3 akar 3 ini diubah menjadi pangkat negatif. Pecahan ini mencari nilai yang paling sederhana. Jadi 3 akar 3 pangkat min 1. Min 1-nya ditindakkan di depan. Jadi min 1 kali 3 log 3. Ini kan 3 akar 3, artinya 3 dikali akar 3. Diubah menjadi tambah 3 log 3. 3 log 3 ditambah 3 log akar 3. Min 1 dikali sama dengan min 1 dikali 3 log 3 sama dengan 1. Ingat rumus sifat A log A. A log A sama dengan 1. 3 log 3 sama dengan 1. 3 log akar 3. Akar 3 diubah dalam bentuk pangkat. Akar itu pangkat 1 per 2. Sini 3 pangkat 1 per 2. Jadi hasilnya ini min 1 atau negatif 1 dikali 1 ditambah, nah 1 per 2 nya dipindahkan di depan, 1 per 2 dikali 3 log 3. Sehingga hasilnya ini negatif 1 dikali 1 ditambah 1 per 2. Jadi 1 per 2 atau 3 per 2. 3 log 3 itu sama dengan 1. Jadi negatif 1 dikali 1 per 2 sama dengan negatif 1 per 2. Demikian. Oke, nah udah jelas banget nih ya. Dijelaskan tadi sama Pak Dakim. Jadi yakin banget yang mengikuti program ini bakal pada mengerti nih Pak Dakim ya tentang logaritma ini seperti apa ya. Oke, ini karena waktu kita udah benar-benar sudah selesai nih Pak Dakim untuk kelas kita selama 1 jam ya. Kita sudah hadirkan program belajar di RRI buat hari ini. Nah mungkin di akhir program ini silakan ada ya semacam kesimpulan yang akan disampaikan terkait materi kita buat hari ini nih. Silakan Pak Dakim. Baik Mbak Reski, tuan anak semua, khususnya di siswa di SMA Sriguna, hari ini belajar tentang logaritma. Ingat, logaritma itu adalah bagian dari matematika. Matematika itu ternyata sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan matematika ini ilmu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sekarang ini di era industri 4. Karena itu tetap semangat belajar
dan jangan menganggap matematika itu sulit. Yakinlah dengan belajar dan semangat terus bertanya. Jika ada kesulitan, insya Allah matematika itu sangat mudah sekali. Oke deh. Nah, itu aja mungkin Pak Dakim yang bisa disampaikan. Tapi kita bilang terima kasih banyak Pak Dakim buat hari ini sudah bergabung juga di program kita belajar di RRI. Sudah memberikan mata pelajaran yang keren banget ya, matematika peminatan ya, tentang fungsi logaritma untuk konsep logaritma ya, buat teman-teman di kelas 10. Oke, titip salam ya Pak Dakim ya untuk kepala sekolah dan guru-guru dari SMA Sri Guna nih. Iya. Selamat bertugas kembali Pak Dakim. Ya, terima kasih Mbak Rizky. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Dakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia tadi Sobat Kreatif ya, belajar di RRI buat hari ini bersama Pak Dakim, sarjana pendidikan yang sudah mengajar untuk mata pelajaran matematika. Nah, besok kita bakal balik lagi nih untuk program kita belajar di Pro2 RRI. Kira-kira untuk mata pelajaran apa lagi ya, dari sekolah mana lagi ya guru yang akan mengajar besok? Penasaran kan? Makanya terus ikuti program belajar di Pro2 RRI setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat di Pro2 FM Palembang, suara kreativitas. Dan kita bakal jelang selanjutnya bakal ada Pro2 Kreatif. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda